Dan kita akan langsung masuk ke informasi yang sedang jadi bahan perbincangan hangat diperbincangkan di media sosial, yaitu kabar terbaru dari Ibu Susi Pujiastuti. Nah, Ibu Susi Pujiastuti mengancam akan mengundurkan diri saja deh kalau sampai kemudian sektor perikanan tangkap dilepas dalam daftar negatif investasi. Karena memang sektor perikanan tangkap selama ini tertutup 100% untuk investasi asing. Dan Menteri Susi Pujiastuti menegaskan bahwa tidak memberikan toleransi bagi pihak asing yang mengambil ikan di perairan Indonesia. Investasi asing untuk hal ini, untuk hal perikanan hanya terbuka untuk sektor pengolahan ikan hingga teknologi perikanan. Dan menurut Ibu Susi, kekayaan laut Indonesia ini hanya untuk nelayan lokal. Hal ini dilakukan guna mendorong sektor perikanan dalam negeri dengan menerapkan aturan secara ketat dan juga disiplin. Jika nantinya sektor perikanan tangkap akan dibuka kembali, maka Ibu Susi ini siap untuk mundur. Ya, itulah kata-kata dari Ibu Susi Pujiastuti yang kita tahu begitu kencang begitu ya memperjuangkan kekayaan laut Indonesia. Dan untuk membahas mengenai hal ini, apa sebenarnya tanggapan dari para pakar mengenai pernyataan dari Ibu Susi Pujiastuti ini? Langsung saja kita akan menghubungi Pak Arief Satria, seorang pakar kemaritiman melalui Skype. Halo Pak Arief, selamat malam. Selamat malam, Mbak Prita. Iya, selamat malam Pak. Apa kabar? Apa kabar Pak? Kabar baik Pak. Alhamdulillah baik. Pak Arief, Ya. apa yang disampaikan oleh Ibu Susi ini sampai mengancam untuk mundur jika kemudian investasi penangkapan ikan untuk asing ini kembali dibuka? Apakah memang ada wacana ke arah sana ini Pak? Ya memang Perpres nomor 44 tahun 2016 itu menempatkan perikanan tangkap sebagai daftar negatif investasi. Artinya asing tidak boleh untuk melakukan usaha perikanan tangkap di Indonesia. Nah, ini adalah sebuah langkah yang menurut saya bagus, meskipun perjuangan untuk menutup investasi asing ini bukan sesuatu yang mudah. Ya. Nah, wacana yang berkembang saat ini memang yang jelas bukan dari istana. Saya juga baru mendengar setelah membaca di berbagai media sosial, di berbagai media online, ya ada usulan beberapa pihak di kantor Kementerian Kemaritiman dan Sumber Daya yang mencoba untuk mengusulkan agar dicabut dalam daftar negatif investasi. Nah, kalau itu terjadi, ini justru bisa melemahkan semangat yang selama ini sedang terkobar luar biasa untuk mendukung upaya Pak Jokowi membangun poros maritim. Jadi ini memiliki dampak psikologis yang luar biasa kalau ini terjadi. Pertama, bisa melemahkan semangat para pengawas dan penegak hukum yang saat ini sedang gencar-gencarnya. TNI Angkatan Laut, Polri, dan kemudian KKP, perhubungan yang sedang kompak-kompaknya untuk bisa melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Baik. Kemudian juga bisa memupus harapan lain dan pelaku usaha nasional yang saat ini sedang juga optimis terhadap masa depan perikanan. Dan yang terakhir, ini bisa membuat upaya Pak Jokowi membangun poros maritim ini menjadi lemah. Pak Arief, sejak tahun 2014 ya, kemudian mulai ada moratorium untuk kapal-kapal asing mengangkut ikan di Indonesia dan kemudian juga ada peraturan menteri juga melarang transshipment atau bongkar muat ikan di tengah laut begitu ya. Apakah Anda memiliki datanya kekayaan laut Indonesia sebelum 2014, setelah 2014 hingga saat ini ketika moratorium tersebut diberlakukan di Indonesia? Ya, saya kira begini Pak, memang potensi kelautan dan perikanan, potensi sumber daya ikan kita dulu kan sekitar 6,4 juta ton. Ya. Sekarang ketika diases ulang menjadi 10, kurang lebih sekitar 10 juta ton. Ini adalah potensi kita. Nah, memang dari hasil kegiatan moratorium maupun kebijakan terhadap kapal asing maupun asing ada di Indonesia ini membawa dampak yang menurut saya sangat signifikan. Yang pertama, dampak terhadap kedaulatan dan dignity kita, kemudian resource recovery luar biasa. Tapi yang penting ini good government dan good corporate governance akan terjadi. Nah, dari sisi ekonomi, memang ada peningkatan produktivitas di berbagai tempat, Mbak. Seperti misalnya kalau di Sorong ada sampai 56%, ya. Kemudian di Ambon ada 48%, ya. Jadi peningkatan produktivitas nelayan. Jadi ketika kapal-kapal itu sudah tidak ada,
maka produktivitas nilai-nilai lokal meningkat. Baik. Jadi yang kita hitung bukan produksi, tapi produktivitas ya. Baik, pertanyaan saya terakhir untuk Anda Pak Arief. Jadi sebenarnya selain kemudian produktivitas, kekayaan alam Indonesia yang tergeruk tanpa terkontrol, apalagi sebenarnya yang paling ditakutkan dari masuknya kapal-kapal asing di Indonesia untuk menangkap ikan? Jadi kapal asing itu kan, apalagi kapal asing kalau dilegalkan itu bisa membuat kesempatan bagi masuknya transorganized crime ya yang berada dalam praktek perikanan ilegal selama ini, yang bisa membonceng kapal-kapal asing yang legal. Nah, selama ini sudah terjadi, Mbak. Kapal-kapal asing yang legal kemudian diboncengi kapal-kapal yang ilegal dan kemudian bisa merusak tatanan yang sudah kita buat dengan baik. Problemnya tidak hanya soal ikan dicuri, tapi terkait dengan soal illegal fuel, penyelundupan bahan bakar, penyelundupan obat-obatan, kemudian human trafficking, pajak, dan lain sebagainya. Jadi memang kita ini tata kelola kita itu kan masih terus berbenah. Tata kelola kita itu belum kuat. Nah, kalau ini masuk lagi, ini akan berbahaya sekali terhadap kedaulatan, keberlanjutan maupun dari sisi kondisi sumber daya ikan kita. Ya, baik. Terima kasih Pak Arief Satria. Tadi apa yang Anda sebutkan semua kita sudah bisa lihat juga informasinya dari hasil tangkapan-tangkapan kapal-kapal asing yang kita tahu belakangan ini terjadi. Baik, terima kasih Pak Arief sudah bergabung bersama kami di Trending Topic.